Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Inung. Kali ini kita akan belajar tentang titrasi kompleksometri. Nah, apa sih titrasi kompleksometri? Titrasi kompleksometri itu adalah analisis volumetri yang berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks atau yang disebut dengan ligan. Nah, ligan yang biasanya digunakan adalah etilena diamina tetraasetat atau yang sering dikenal dengan EDTA. Sebenarnya apa sih ligan itu? Nah, ligan itu berupa ion atau molekul yang memiliki pasangan elektron bebas yang akan digunakan untuk berikatan koordinasi dengan ion logam atau atom pusat. Syarat indikator dalam kompleksometri diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Reaksi perubahan warna sebelum titik akhir titrasi terjadi bila hampir semua ion logam telah berkompleks dengan EDTA. Kemudian, reaksi warna itu haruslah spesifik atau khusus atau sedikitnya selektif. Yang ketiga, kompleks indikator logam itu harus memiliki kestabilan yang cukup. Kalau tidak, karena disosiasi, tak akan diperoleh perubahan warna yang tajam. Yang keempat, sensitif terhadap ion logam. Artinya, perubahan warna dekat titik ekivalen titrasi. Yang kelima, berlaku pada pH batas titrasi. Syarat yang keenam adalah kompleks indikator logam itu harus kurang stabil dibanding kompleks logam EDTA untuk menjamin agar pada titik akhir EDTA memindahkan ion-ion logam dari kompleks indikator logam ke kompleks logam EDTA. Harus tajam dan cepat. Dan yang ketujuh, beda warna indikator bebas dan warna kompleksnya harus jelas sehingga mudah untuk diamati. Indikator yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri diantaranya adalah ada Eriochrome Black Tea atau biasa disingkat dengan EBT. Indikator ini peka terhadap perubahan kadar logam dan pH larutan. Pada pH 8-10, senyawa ini berwarna biru dan kompleksnya berwarna merah anggur. Umumnya, titrasi dengan indikator EBT ini dilakukan pada pH 10. Oleh karena itu, untuk menjaga agar pH tetap pada 10, maka perlu ditambahkan buffer pH 10. Eriochrome Black Tea itu biasa dirumuskan dengan H3IN. Reaksi perubahan EBT pada berbagai pH dapat ditunjukkan seperti berikut ini. Pada pH 5,3 sampai 7,3, EBT itu dalam bentuk H2IN- yang berwarna merah. Kemudian pada pH 7 sampai 10, EBT itu dalam bentuk HIN2- yang berwarna biru. Kemudian pada pH 10,5 sampai 12,5, EBT itu dalam bentuk IN3- yang berwarna jingga. Pada pH 7 sampai 10, indikator dalam bentuk HIN2- yang berwarna biru. Bila bereaksi dengan logam akan membentuk kompleks berwarna merah anggur. Reaksinya contohnya seperti ini. Jika ion logam Mg2+ bereaksi dengan indikator EBT HIN2- yang berwarna biru,
dia akan membentuk kompleks MgIN- yang berwarna merah anggur. Indikator yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri selain EBT ada jingga silenol. Indikator ini berwarna kuning sitrun dalam suasana asam dan berwarna merah dalam suasana alkali. Kompleks logam jingga silenol berwarna merah, karena itu digunakan pada titrasi dalam suasana asam. Kemudian ada indikator biru hidroksi naftol. Indikator ini memberikan warna merah sampai lembayung pada daerah pH 12 sampai 13 dan menjadi biru jernih jika terjadi kelebihan edetat. Penggunaan indikator secara spesifik biasanya seperti ini. Eriochrome black tea atau EBT itu biasanya digunakan untuk menentukan kadar Mg. Sedangkan kalsein itu biasanya digunakan untuk menentukan kadar Ca. Kemudian ada silenol orange itu biasanya digunakan untuk menentukan kadar bismut. Maurexit biasanya digunakan untuk menentukan kadar Ca atau kalsium. Kegunaan titrasi kompleksometri salah satunya adalah untuk penetapan total kesadahan air. Apa itu kesadahan? Kesadahan air itu disebabkan oleh adanya ion Mg2+ atau ion Ca2+ yang menyebabkan sabun sukar untuk berbuih. Air ini dibedakan menjadi dua macam. Air yang mengandung ion Mg2+ atau ion Ca2+ itu disebut sebagai air sadah. Sedangkan air yang tidak mengandung ion Mg2+ dan ion Ca2+ itu disebut sebagai air lunak. Kesadahan sendiri dibedakan menjadi dua macam. Ada kesadahan sementara. Kesadahan sementara itu jika ion negatif yang terkandung di dalamnya adalah HCO3- atau ion bikarbonat. Nah, kesadahan sementara ini dapat dihilangkan dengan cara memanaskan. Apabila air sadah dipanaskan, akan terjadi reaksi seperti ini. CaHCO3 dua kali menjadi CaCO3 yang berupa padatan atau endapan plus gas CO2 dan air. Jadi mungkin kalian pernah merebus air di panci. Kemudian setelah beberapa saat kalian lihat di panci itu kok ada keraknya. Nah, itu artinya air yang kalian rebus itu adalah air sadah. Karena kerak itu adalah CaCO3, hasil reaksi dari pemanasan air sadah sementara. Kemudian ada kesadahan tetap. Nah, kesadahan tetap ini apabila ion yang terkandung dalam air itu, ion negatifnya adalah ion Cl- atau SO4 2-. Nah, kesadahan tetap ini tidak bisa dihilangkan dengan pemanasan. Kesadahan tetap ini dapat dihilangkan dengan menggunakan resin penukar ion. Berikut ini adalah beberapa kerugian air sadah. Yang pertama, boros sabun. Kok bisa? Iya, karena air sadah itu mengandung Ca2+ atau Mg2+ yang menyebabkan sabun sukar berbuih. Jadi apabila kalian mencuci pada air sadah, sabun yang diperlukan akan lebih banyak. Kenapa? Karena sabun itu akan bereaksi dulu dengan Ca2+ atau Mg2+.
Setelah Ca2+ atau Mg2+ habis, barulah sabun itu bisa berbusa. Nah, itu jadi tidak disarankan mencuci menggunakan air sada. Selain boros sabun, air sada itu juga bisa menimbulkan noda pada pakaian. Seperti contohnya, mungkin ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Sebelum mencuci, pakaian itu terlihat bersih. Tapi setelah dicuci, kok tiba-tiba pakaian ini berubah, ada bercak-bercak coklatnya ya? Kenapa ya? Padahal air yang digunakan untuk mencuci itu juga airnya jernih, bersih. Kok bisa jadi timbul noda-noda coklat itu dari mana? Nah, noda-noda coklat itu merupakan skum yang dihasilkan oleh air sada. Jadi, kalau timbul bercak-bercak coklat itu artinya air yang kalian gunakan untuk mencuci itu merupakan air sada. Kemudian selain itu, kerugian yang ditimbulkan adalah dapat membentuk kerak pada pipa ledeng, pipa saluran air. Dan berikutnya dapat membentuk kerak pada ketel. Mungkin ketel itu sama dengan ceret ya, yang biasa digunakan untuk merebus air itu loh nak. Nah, kenapa kok adanya kerak pada ketel itu bisa merugikan? Ya, karena adanya kerak itu menyebabkan jika kalian ingin memanaskan air menggunakan ketel atau panci itu atau ceret itu, diperlukan waktu yang lebih lama seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara penetapan total kesadaran air? Nah, penetapan total kesadaran air dapat dilakukan seperti ini. Sampel yang mengandung ion Mg2+ dan ion Ca2+ ditambah larutan buffer pH 10. Tujuannya agar larutan sampel ini dapat mempertahankan pH-nya dalam kisaran pH 10. Kemudian barulah ditambah dengan indikator EBT yang berwarna biru. Setelah ditambah dengan EBT, akan terjadi perubahan warna merah anggur. Setelah itu baru dititrasi dengan larutan EDTA. Pada saat titrasi dengan EDTA, yang pertama kali terjadi adalah EDTA akan bereaksi dengan ion Ca2+. Selanjutnya, EDTA akan bereaksi dengan ion Mg2+. Setelah itu, baru EDTA bereaksi dengan senyawa rangkai MgEBT. Sehingga diperoleh larutan yang berwarna biru. Nah, warna biru tadi adalah warna dari EBT. Secara rinci, reaksi yang terjadi dapat digambarkan seperti ini. Yang pertama, pada saat larutan sampel pada pH 10 ditetesi dengan indikator EBT, reaksinya adalah ini, Mg2+ plus HIN2- dari EBT yang berwarna biru akan membentuk kompleks MgIN- yang berwarna merah anggur. Kemudian pada saat titrasi berlangsung, MgIN- plus H+ yang berwarna merah anggur tadi dititrasi dengan EDTA, bereaksi dengan EDTA, akan menghasilkan kompleks MgEDTA dan HIN2- yang berwarna biru. Warna biru itu adalah warna dari indikator EBT-nya tadi. Nah, demikian penjelasan dari Bu Inung tentang analisis trimetrik kompleksometri, khususnya pada penetapan kesadaran total dalam air. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.